Sejak masa kampanye pemilihan gubernur wakil gubernur DKI Jakarta dimulai pada 26 Oktober lalu, ketiga pasangan calon yang berlaga telah belusukan ke sejumlah wilayah Jakarta untuk berkampanye. Mereka berupaya memikat warga, mengadu visi misi membangun ibu kota 5 tahun mendatang. Tentu semua ini membutuhkan dana. Lalu berapa dana kampanye yang mereka laporkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU? Berikut fakta dan datanya. Dari ketiga pasang calon kandidat pemimpin DKI Jakarta, tim mana yang paling bergelimang dana kampanye? Dari data yang dilaporkan ke KPU, pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat tertinggi dalam pengumpulan dana kampanye. Tercatat pasangan nomor urut 2 ini memiliki 60 miliar rupiah dana kampanye. Disusul pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang bermodalkan 46,7 miliar rupiah untuk berlaga di ibu kota. Adapun di nomor buncit soal dana kampanye yang dilaporkan ke KPU adalah pasangan Agus Yudhoyono Silviana Murni, yaitu 9,1 miliar rupiah. Belakangan dana kampanye Agus Silvi bertambah menjadi puluhan miliar rupiah. Lalu dari mana dana kampanye masing-masing pasangan calon? Kita mulai dari pasangan nomor urut 1. Agus Yudhoyono Silviana Murni. Dari 9,1 miliar dana kampanye yang dilaporkan, terbesar yaitu 4,4 miliar rupiah berasal dari sumbangan individu dan 3 miliar rupiah berasal dari patungan 4 partai pengusung, yaitu Partai Demokrat, PKB, P3, dan PAN. Sisanya 175 juta rupiah berasal dari donasi kelompok, serta 35 juta rupiah yang berasal dari kocek pribadi pasangan calon, yaitu Agus dan Silvi. Sementara pasangan nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat, dana kampanye terbesarnya berasal dari sumbangan individu, yaitu 45,6 miliar rupiah. Sisanya 14,4 miliar rupiah dari sumbangan badan usaha. Dana kampanye ini sebanyak 90%-nya akan digunakan jor-joran 1 bulan terakhir pada masa kampanye. Adapun pasangan calon nomor urut 3, Anies Baswedan Sandiaga Uno, dana kampanyenya berasal dari kocek pribadi sang calon wagub. 100% dana kampanye sebesar 46,7 miliar rupiah menurut Sandiaga Uno sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Dana ini digunakan untuk kampanye, sumbangan ke beberapa kegiatan penyuluhan maupun pelatihan, termasuk untuk operasional kunjungan Sandi ke hampir 1.000 titik belusukan di berbagai wilayah Jakarta sejak awal pencalonan 1 tahun lalu. Menurut Sandi, dana yang sudah dikeluarkannya ini tidak sampai 1% dari kekayaannya. Maklum, pendiri grup Saratoga ini adalah calon terkaya dengan harta mencapai 3,8 triliun rupiah dan 10.347.381 dolar Amerika. Berbeda dengan pasangan lainnya, Ahok Jarot yang mengumpulkan dana kampanye 100% dari masyarakat dengan tagline kampanye rakyat. Total dana kampanye yang terkumpul 60 miliar rupiah berasal dari 10.385 orang. Penggalangan dana terbesar dari kegiatan gala dinner. Dalam sekali gala dinner, Ahok Jarot mampu mengumpulkan dana 500 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum KPU mengatur selama kampanye, masing-masing pasangan calon tidak boleh menghabiskan uang lebih dari 230 miliar rupiah. Jumlah sumbangan dana kampanye juga dibatasi dari perseorangan maksimal 75 juta rupiah, dari kelompok atau badan usaha swasta maksimal 750 juta rupiah. Jika berlebih, kelebihan dana ini harus disetor ke kas negara. Dana kampanye ini harus dilaporkan ke KPUD selama 3 kali. Demikian fakta data kali ini. Saya Veronica Moniaga, pamit sampai jumpa. Semaraknya pemilihan gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta juga menjadi perbincangan netizen di dunia maya. Bagaimana pilkada DKI menurut kacamata netizen? Berikut fakta dan datanya.
Debat Pilkada DKI Jakarta menarik perhatian netizen. Perhatian pemilih muda masih mendominasi respon di media sosial pada 2 kali putaran debat yang diselenggarakan KPU DKI Jakarta. Pada debat kedua yang berlangsung 27 Januari 2017 lalu, sebanyak 14.302 akun dengan rentang usia 26 hingga 35 tahun menanggapi jalannya debat. Sementara di debat kedua ini ada penambahan netizen berusia 18 hingga 25 tahun, yaitu 31,5% atau sekitar 11.107 akun. Sedangkan respon pemilih usia matang atau di atas 35 tahun berkisar 20,2% dengan jumlah akun 7.112. Angka ini mengalami penurunan dibanding debat pertama yang mencapai lebih dari 8.100 akun. Selama berlangsung debat kedua, pasangan petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat sama seperti debat pertama, mendominasi percakapan di media sosial. Hashtag Ahok Jarod bahkan tetap muncul baik di topik Agus Silvi maupun Anis Sandi. 3 hari jelang debat, pasangan Ahok Jarod yang selama Januari mendominasi percakapan di media sosial melejit lebih dari 5 kali lipat dibanding percakapan pasangan Agus Silvi. Ada 18.115 tweets yang membicarakan pasangan nomor urut 1 ini. Sementara Anis Sandi tercatat 11.507 percakapan. Lalu bagaimana percakapan di Twitter pada 27 Januari atau debat putaran kedua? Pasangan petahana masih mendominasi percakapan dengan 113.600 tweets. Dan pasangan Agus Silvi serta Anis Sandi juga melonjak hingga di atas 60.000 percakapan. Indonesia Indicator melakukan analisis emosi berdasarkan konten tweet para netizen yang terbagi menjadi 8, diantaranya trust, fear, surprise, anger, anticipation, dan joy. Netizen cenderung menampilkan emosi trust yang berkisar dukungan, percaya, yakin, dan terbukti. Bahkan dalam debat kedua, sentimen trust melonjak hingga 2.000 netizen. Emosi netizen yang di peringkat kedua adalah anticipation. Ini berkisar ajakan ayo memilih, jangan sampai, jangan lupa, seharusnya, dan sebagainya. Dan emosi kebahagiaan juga menonjol. Dalam debat kedua, emosi kebahagiaan ini terpaut tipis dengan emosi disgust atau kemuakan dan unsur surprise. Lalu, bagaimana pendapat netizen soal penampilan para kandidat di debat kedua? Pasangan nomor urut 1 Agus Yudhoyono Silviana Murni menurut netizen memiliki sisi positif, yaitu penyampaian lebih tenang dan lebih tegas dibanding debat pertama. Namun kekurangannya, Agus masih dipandang seperti menghafal teks. Selain itu, bahasa yang digunakan Agus masih sulit dipahami dan manajemen waktu keduanya dianggap masih kurang. Rupanya netizen juga membicarakan penampilan pasangan ini yang di debat kedua menggunakan jaket bomber. Sementara pasangan nomor urut 2, Ahok Jarot, dianggap netizen cara penyampaian mereka akan tema utama debat yaitu reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta pengelolaan perkotaan lebih jelas dan terstruktur dibanding kedua kandidat lainnya. Visi misi yang dipaparkan pasangan petahana ini lebih detail dan tenang walau diserang oleh kedua pasangan calon lainnya. Namun catatan negatifnya ketika salah satu calon menyinggung rapor birokrasi, netizen ikut mengamini hasil tersebut. Adapun pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan Sandiaga Uno, mendapat respon positif dari netizen lantaran pernyataan yang disampaikan dianggap didukung data. Namun sama seperti debat pertama, jawaban yang disampaikan keduanya berdasarkan topik yang dinyatakan masih kurang relevan. Sandiaga dianggap membosankan karena apapun pertanyaannya kerap menyambungkan dengan lapangan pekerjaan. Bahkan penyampaian visi misi masih dianggap terlalu retoris. Debat publik Pilkada DKI Jakarta rupanya menyedot perhatian sebagian besar masyarakat di Indonesia, termasuk mereka yang bukan pemegang KTP DKI Jakarta. Tengok grafis berikut. Netizen yang aktif mempercakapkan debat Pilkada DKI tersebar dari ujung barat Sumatera hingga Papua, dari Pulau Natuna, Sangir, Talaut, hingga Rote. Proporsi laki-laki dan perempuan pun tak selisih jauh. Laki-laki 57% dan netizen perempuan 43%. Magnet Pilkada DKI Jakarta memang luar biasa di tengah 100 pilkada serentak lainnya. Tidak heran, Pilkada DKI kerap disebut Pilkada Rasa Pilpres, lantaran dianggap pemanasan dari Pilpres 2019 dan ditandai dengan terlibatnya 3 pemimpin partai politik besar di tanah air. Temuan Indonesia Indicator soal lokasi netizen yang mempercakapkan Pilgub DKI juga ditemukan oleh ahli media sosial Ismail Fahmi.
Software rancangan Ismail yang dinamai Drone Emprit menghimpun kicauan tentang debat Pilgub DKI kedua 27 Januari lalu. Dengan kata kunci seperti AHY, Ahok, dan Anies, ditemukan ada 50 ribuan kicauan soal Pilgub DKI yang basis lokasi akun Twitternya teridentifikasi. Dari sekitar 50 ribuan kicauan, 55% diantaranya berasal dari luar Jakarta. Sebanyak 2.127 kicauan dari Bandung, 1.859 dari Yogyakarta, 1.464 dari Bogor, 996 dari Bali, 924 dari Depok, 909 dari Medan, 903 dari Bekasi, 901 dari Malang, 862 dari Tangerang, dan hampir 15.000 sisanya dari sejumlah kota lainnya. Sementara 45% kicauan berasal dari Jakarta dengan 21.370 kicauan. Ini belum mencerminkan ramainya jagat Twitter sesungguhnya, lantaran menurut Ismail hanya sekitar 50% pengguna Twitter yang memasukkan lokasinya. Sementara dari pola kicauan, kubu Ahok tampak paling solid disusul Anies dan terakhir Agus. Solidnya kubu Ahok di media sosial tidak lepas dari banyaknya pengguna Twitter populer alias influencer yang kicauannya mengindikasikan dukungan untuk Ahok. Mereka memiliki massa yang besar sehingga lebih mudah menghimpun retweet. Fakta Data kembali bersama Anda, program yang mengulas berbagai tren berita dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data mengupas kontestasi Pilgub DKI Jakarta dalam berita. Pilgub DKI Jakarta dari kacamata para netizen, serta dana kampanye Pilgub DKI Jakarta. Bersama saya, Veronica Muniaga. 15 Februari nanti, warga ibu kota bersama warga di 100 daerah lainnya akan memilih calon pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana kontestasi pemilihan gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta dalam potret media massa? Berikut fakta dan datanya merujuk data Indonesia Indicator. Pilkada DKI Jakarta benar-benar merebut perhatian media. Walaupun di saat yang sama juga tengah berlangsung pilkada di 100 daerah lainnya sebagai bagian pilkada serentak 15 Februari nanti. Ekspos media terhadap pilkada DKI Jakarta memuncak saat debat kali pertama digelar. Dari rata-rata tidak sampai 1.000 berita tiap harinya, melonjak lebih dari 2 kalinya. Ada lebih dari 2.000 berita terkait pilkada DKI Jakarta pada 13 Januari lalu, saat debat putaran pertama yang digelar KPU DKI Jakarta. Lalu isu utama apa terkait pilkada DKI Jakarta yang menjadi perhatian media? Debat pemilihan gubernur DKI Jakarta ada di urutan teratas dengan 5.059 berita. Berikutnya isu aktivitas kampanye para kandidat menemui pendukungnya di berbagai daerah di DKI Jakarta juga menarik perhatian. Disusul berita terkait survei elektabilitas para kandidat DKI yang dikeluarkan lembaga survei. Lalu siapa tokoh utama yang populer dalam pemberitaan Pilkada Jakarta? Data Indonesia Indicator, Basuki Cahayapurnama ada di urutan teratas dengan 5.755 berita. Calon gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan, menempati peringkat 2 dengan 4.132 berita. Di bawahnya ada Agus Harimurti Yudhoyono, calon gubernur nomor urut 1. Hanya beda tipis dengan Anies, pemberitaan yang menyebut Agus ada 4.005 berita. Setelah Agus, pasangannya Mpok Silvi ada di urutan keempat dengan 2.925 berita. Kemudian berturut-turut ada Sandiaga Uno dan Jarod Saiful Hidayat. Nah, yang menarik, moderator debat pertama Pilgub DKI Jakarta, Ira Kusno, juga menjadi sosok populer dalam pemberitaan pilkada. Ada 746 berita terkait Ira Kusno dalam pemberitaan Pilkada DKI Jakarta. Data ini didapat dari pemberitaan media online seperti Kompas.com, Tribun News, Merdeka, Detik, Suara.com, Republika, Liputan 6, Jawa Pos selama bulan Januari 2017. Dan pasangan mana yang memperoleh terpaan media terbanyak? Pantauan Indonesia Indicator hingga 26 Januari, pasangan petahana Ahok Jarot memperoleh porsi pemberitaan terbanyak. 3 bulan terakhir Ahok Jarot mendominasi pemberitaan terkait Pilkada Jakarta sebanyak 74,43%.
Pemberitaan terkait pasangan Anies Sandi di posisi kedua yaitu 13,43%. Adapun Agus Silvi 3 bulan lalu hanya mendapat porsi pemberitaan 12,24%. Bagaimana pemberitaan di Januari 2017? Rupanya, walau Ahok Jarot masih menempati posisi teratas, pasangan yang paling terekspos media porsinya mulai berkurang. Pasangan petahana ini mendapat 57,18% porsi pemberitaan. Adapun pemberitaan soal Anies Sandi dan Agus Silvi agak berimbang 1 bulan terakhir ini. Bagaimana 7 hari terakhir jelang debat kedua? Pasangan Agus Silvi pelan-pelan makin menarik perhatian. Hampir 30% pemberitaan media terkait pilkada mengekspos pasangan ini. Lalu bagaimana terpaan media pra dan pasca debat? KPU DKI Jakarta menyiapkan 3 kali debat kandidat gubernur DKI Jakarta. Sebelum debat pertama digelar 13 Januari 2017, pemberitaan selama 1 bulan sebelum debat didominasi pasangan Ahok Jarot, yakni 65,63%, Anies Sandi 19,65% dan Agus Silvi 14,72%. Seminggu sebelum debat posisinya masih sama, yang membedakan proporsi pemberitaan pasangan Ahok Jarot pelan-pelan terkikis oleh Anies Sandi. Sementara bagaimana setelah debat pertama? Pemberitaan terhadap pasangan Ahok Jarot masih mendominasi, namun porsinya makin tergerus. Sebaliknya, pasangan Agus Silvi melaju menjadi perbincangan media sepekan setelah debat. Angkanya nyaris 30%. Sementara pemberitaan menyangkut Anies Sandi justru menurun pasca debat. Isu apa yang teratas di media massa pasca debat? Data Indonesia Indicator, isu terkait hasil lembaga survei menjadi topik utama pemberitaan media. Seperti pemberitaan hasil Sigi Indikator Politik Indonesia yang dirilis 25 Januari lalu. Survei menempatkan Ahok Jarot di posisi puncak karena dianggap sudah memiliki bukti hasil kerja. Atau seperti berita survei Foxpoll, jika pilkada hari ini, pemilih pemula akan memilih Ahok Jarot. Lalu topik kedua yang populer adalah soal pilihan warga DKI Jakarta. Disusul perbincangan soal debat publik. Bagaimana persiapan para kandidat, pembagian tugas hingga hasil survei mengenai debat pertama. Hasil survei Populi Center misalnya mencuri perhatian halayak lantaran digelar persis sehari setelah debat, yaitu 14 hingga 19 Januari 2017. Nah, yang menarik perbincangan seputar topik pilkada DKI Jakarta di ruang publik juga menarik perhatian warga di sekitar Jakarta. Seperti daerah Tangerang, Bekasi, Depok, Pandeglang, hingga Serang. Di Bekasi, pemberitaan media didominasi pasangan petahana Ahok Jarot, 92%. Sementara di Pandeglang, 100% pemberitaan hanya menyangkut Ahok Jarot. Lalu bagaimana ton pemberitaan yang menyangkut pasangan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022? Kita lihat dari pasangan nomor urut 1, Agus Silvi. Pemberitaan menyangkut keduanya lebih banyak bernuansa netral 36%, disusul sentimen positif 33%, dan ada pun yang negatif sekitar 31%. Sementara pasangan petahana Ahok Jarot lebih banyak sentimen negatifnya dibanding positif. Cagup Ahok pada masa kampanye juga tengah menghadapi persidangan dugaan penistaan agama. Namun pemberitaan yang bernuansa netral masih lebih banyak, yaitu 38%. Adapun pasangan nomor urut 3, Anies Sandi, sentimen pemberitaannya lebih banyak bernuansa netral 39%, disusul sentimen positif 31%, dan yang negatif 30%.